Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ishika Valentina. Di sini saya akan membahas bilangan bulat dan lambangnya serta pembelajarannya di sekolah dasar. Biar lebih jelas dan lebih paham, yuk kita simak videonya. Yang pertama, di sini ada bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Nah, di sini ada pengertiannya ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli atau biasa kita sebut juga dengan bilangan bulat positif. Kemudian ada 0 dan yang terakhir ada bilangan bulat negatif. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada sebuah garis bilangan. Nah, di tengah-tengah atau di pusat itu ada 0. Kemudian di sebelahnya, di sebelah kanan ada bilangan bulat positif. Dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri ada bilangan bulat negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Biar lebih tahu perbedaannya, kita lihat di sini. Di sini ada bilangan bulat. Ya, seperti yang tadi, seperti garis bilangan, ada angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Lanjut, kita lihat di sini ada bilangan bulat negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4, serta seterusnya. Lanjut lagi. Sebelumnya di sini ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kemudian lanjut angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lanjut, ada bilangan asli atau biasa kita sebut juga dengan bilangan bulat positif. Tetapi dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu ada bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita perlu tahu terlebih dahulu urutan dalam bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Kita lihat lagi, di sini ada garis bilangan. Berdasarkan garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Teman-teman, di sini ada simbol yang digunakan dalam membandingkan bilangan bulat loh. Simbolnya itu ada 3. Yang pertama ada simbol lebih kecil dari. Kemudian ada simbol sama dengan. Dan yang terakhir ada simbol lebih besar dari. Bentuknya itu mirip seperti mulut buaya. Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu 2 lebih kecil dari 6. Kemudian 3 sama dengan 3. Kenapa harus menggunakan simbol sama dengan? Karena 3 dengan 3 itu nilainya sama. Maka kita menggunakan simbol sama dengan. Kemudian ada contoh 5 lebih besar dari 1. Selanjutnya kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada operasi hitung penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat disimbolkan dengan tanda tambah. Nah, ada contoh di sini, yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Misalnya, kita punya apel 4. Kemudian kita beli lagi apelnya 3. Artinya 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sekarang kita punya 7 apel. Yang kedua ada operasi hitung pengurangan. Pengurangan bilangan bulat disimbolkan dengan tanda kurang. Nah, contohnya ada 4
dikurangi 1 sama dengan 3. Bagaimana caranya? Nah, misalnya di sini ada 4 kue. Kita punya 4 kue. Kemudian kita makan kuenya 1. Nah, kita coret di situ 1 kue. Nah, tinggal berapakah kue yang kita punya sekarang? Ya, sekarang kita punya 3 kue. Hanya 3 kue ya. Yang ketiga, yaitu ada operasi hitung perkalian. Nah, perkalian bilangan bulat disimbolkan dengan tanda kali. Seperti silang ya. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Nah, bagaimana? Nah, di sini ada contoh. Misalnya, 4 dikali 2 sama dengan, nah karena perkalian merupakan penjumlahan secara berulang, maka kita tulis 2 sebanyak 4 kali. Artinya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Artinya 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian ada contoh lain, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Yang artinya 2 dikali 3 sama dengan 6. Mudah bukan? Yang keempat, ada operasi hitung pembagian. Pembagian bilangan bulat disimbolkan dengan tanda bagi. Pembagian merupakan pengurangan secara berulang. Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian ya. Nah, contohnya di sini ada 6 dibagi 2 sama dengan 3. Bagaimana caranya? Caranya itu kita kurangi 6 dengan 2 sampai 6-nya itu habis. Nah, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dikurangi 2 lagi sama dengan 0. Nah, setelah 0 sudah habis, kita hitung ada berapakah 2 yang kita gunakan untuk mengurangi 6 sampai habis. Nah, ada tanda panah. Ada 3. Artinya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Teman-teman, sekarang kita akan belajar contoh-contoh soal bilangan bulat. Di sini saya akan memberikan 3 contoh soal cerita. Contoh soal yang pertama, perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. 15, 21, 9, 51, dan 17. Urutan yang sesuai dari bilangan-bilangan tersebut apabila diurutkan dari yang paling kecil adalah, kita cari jawaban yang paling kecilnya dulu, yaitu 9, kemudian 15, lalu lanjut lagi ada 17, 21, dan yang paling terakhir yaitu 51. Contoh soal yang kedua. Bu Teti membeli 3 dus wafer. Setiap dus berisi 22 wafer. Banyak wafer seluruhnya adalah, kita bahas bersama ya. Dari soal cerita, kita ketahui bahwa satu dus atau setiap dus itu berisi 22 wafer. Jadi kalau 3 dus itu 3 dikali 22 wafer. 3 dikali 22 sama dengan 66 wafer. Jadi banyak wafer seluruhnya adalah 66 wafer. Contoh soal nomor 3. Pak Chandra memiliki 36 lembar kertas warna. Semua kertas warna dibagikan kepada ketiga anaknya sama banyak. Setiap anak menerima titik-titik lembar kertas warna. Kita bahas, banyak kertas yaitu 36 lembar. Banyak anak yaitu 3 orang. Kertas yang diterima setiap anak 36 dibagi 3. 36 dibagi 3 hasilnya adalah 12. Jadi setiap anak menerima 12 lembar kertas warna. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.